Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigita Vena Putri dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NPM 2302601012. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang aliran-aliran Khawarij dan Murji'ah. Dalam sejarah pemikiran Islam, munculnya berbagai aliran teologis yang merupakan bagian dari dinamika intelektual yang berkembang pesat sejak zaman Rasulullah SAW. Aliran ini seringkali muncul sebagai bentuk-bentuk respon kondisi politik dan sosial yang terjadi pada masanya. Dua di antaranya adalah Khawarij dan Murji'ah. Keduanya berkembang pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terutama pada masa fitnah besar pasca pemerintah Khalifah Utsman bin Affan dan juga Khalifah Ali bin Abi Thalib. Meski keduanya muncul di era yang sama, namun doktrin dan pendekatan mereka terhadap isi teologi, terutama soal iman dan dosa besar, sangatlah berbeda. Sekarang kita akan memasuki pengertian dari Khawarij. Secara etimologis atau bahasa, Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata khoroja, yang berarti keluar. Namun secara istilah, Khawarij merupakan sekelompok Islam yang keluar atau memisahkan sendiri dari kelompok utama umat Islam setelah terjadinya Perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Lalu aliran Khawarij ini muncul sebagai bentuk reaksi terhadap hakim dan arbitrase yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abu Thalib dan juga Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka menolak keputusan arbitrase dan juga menganggap keputusan tersebut mengingkari hukum Allah SWT, sehingga mereka memutuskan keluar dari kelompok Ali. Khawarij juga dikenal karena sikapnya yang ekstrim dalam menilai keimanan dan keislaman seseorang. Mereka menganggap siapapun yang tidak setuju dengan pandangan mereka akan dianggap sebagai kafir, termasuk Khalifah Ali yang sebelumnya mereka dukung. Tokoh-tokoh dalam gerakan Khawarij, ada beberapa tokoh yang menjadi pelopor berdirinya aliran Khawarij. Yang pertama adalah Abdullah bin Wahab ar-Rasyidin. Abdullah merupakan pemimpin Khawarij pertama yang dianggap setelah berpisah dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Ia memimpin Khawarij dalam berbagai pertempuran, termasuk di Perang Nahrawan yang pada akhirnya berakhir dengan kalah mereka. Yang kedua adalah Nafi bin al-Azraq yang merupakan pemimpin Khawarij yang sangat ekstrim. Dia memimpin cabang Khawarij yang dikenal dengan aliran Az-Zarifo. Nah, pandangan Nafi ini sangat radikal. Dia memandang siapapun yang tidak sejalan dengannya itu akan dianggap sebagai kafir, bahkan umat Islam lainnya. Yang ketiga, Abu Bilal Mindas bin Udayyah. Ia merupakan pemimpin Khawarij yang lebih moderat dalam kelompok Khawarij. Ia menolak sebagian sikap ekstrim dari sekte Az-Zarifo dan menjadi kelompok Khawarij yang moderat. Artinya ia menoleransi, tidak seperti aliran Az-Zarifo yang sangat ekstrim. Kita lanjut pembahasan yang kedua yaitu Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab yaitu arja'a yarji'u yang artinya menunda atau menangguhkan. Golongan ini dibawa pertama kali oleh Ghairan Adimasku pada tahun ke-1 Hijriah. Disebut golongan Murji'ah karena golongan Murji'ah ini menunda memberikan pendapatnya tentang konkret politik antara Khalifah Ali Khawarij dan Muawiyah. Lalu ada doktrin ajaran Murji'ah. Doktrin ajaran Murji'ah menyatakan bahwa seberapa besar pun dosa, hamba tidak akan bahaya selama di dalam hatinya masih ada imam kepada Allah SWT. Menurut Harun Nasution, aliran Murji'ah ini memiliki 4 pokok ajaran utama, yaitu yang pertama memberikan hukuman kepada Ali bin Abu Thalib, yang kedua Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin As, dan Abu Musa al-As dalam peristiwa tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di akhir kelak. Murji'ah tidak mau mengambil kehakiman kepada golongan yang bertikal tersebut. Lalu yang kedua, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah atas orang mukmin atau muslim yang berdosa besar dan meyakini bahwa segala bentuk dosa yang dilakukannya tidak akan bahaya. Lalu yang ketiga, menetapkan pentingnya iman daripada amal
Menurut kaum Murji'ah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia tidak menjalankan kewajibannya dan melakukan dosa besar, maka ia tetap dikatakan mukmin. Lalu yang keempat, memberikan harapan pada muslim yang melakukan dosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Dan orang yang berdosa besar mungkin akan dihukum sesuai dengan kadar dosanya yang ia lakukan di neraka, atau dia memperoleh ampunan oleh Allah atas rahmat yang diberikan pada hambanya. Sekian sedikit penjelasan yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.